di surga, kami bersyukur kepadamu. Engkau Allah perlindungan kami, Engkau Allah penolong kami, Engkau Allah kota benteng kami. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu, bersyukur untuk berkat-Mu. Selamanya ada bersama-sama dengan kami. Apapun yang terjadi dalam dunia ini, kami tidak takut. Kami punya Bapa di sorga, Allah yang selalu melindungi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Warabi hamba-Mu yang di mimbar ini. Penerjemah, beri kesatuan hati, berikan hati seorang hamba yang di rumah, yang ada di tempat ini. Engkau bersama-sama dengan mereka. Engkau memberikan mereka telinga seorang murid untuk mendengarkan kebenaran-Mu, untuk mendengarkan suara dari membungkus kami. Dalam nama Yesus, hancurkan segala kuasa roh jahat yang coba mencuri firman Tuhan. Dalam nama Yesus, kami usir Engkau keluar. Engkau tidak dalam hidup kami. Tinggalkan tempat ini. Biar setiap kami menggunakan hati untuk mendengar suara-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Saudara semua. Puji Tuhan. Kita bertemu kembali pagi hari ini. Waktu berlalu dengan cepat. Ya, nggak terasa sebentar lagi kita akan menghadapi Natal tahun demi tahun. Saya pun 1 tahun sudah berlalu. Kita berpikir saudara, waktu kita, usia kita berkurang. Maka hari-hari mari kita lewati dengan baik. Tema pagi firman Tuhan hari ini, itu damai di tengah badai. Kita tahu sekalipun kita di dalam Tuhan kita mendapat damai sejahtera Tuhan. Tuhan adalah Raja damai. Dia datang ke dunia untuk mendamaikan dosa kita. Sehingga kita dengan alat diperdamaikan. Sehingga kita hidup di dalam kutuk. Kita hidup dalam kasih karunia Tuhan. Kita lihat dalam firman Tuhan Yohanes 14 ayat 27. Firman Tuhan dalam Yohanes 14 ayat 27 demikian firman Tuhan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kenapa Tuhan katakan bahwa damai sejahtera yang kuberikan kepadamu tidak seperti yang dunia berikan? Karena damai yang dari dunia kita melihat baru kita bisa merasakannya. Saya punya banyak uang, saya merasakan damai. Ketika saya pikir saya punya banyak rumah, saya merasa damai. Ya, usaha saya berkembang dengan pesat, ya saya akan merasa damai. Kita mengandalkan semua yang sekeliling kita untuk merasakan damai dalam hidup kita. Tapi apa yang firman Tuhan katakan bahwa damai sejahtera yang kuberikan tidak seperti yang dunia berikan. Dia akan dengan masuk dalam hati kita untuk merasakan Tuhan dan Raja. Dia sudah menebus semua dosa kita. Sehingga kita dengan Allah diperdamaikan. Sehingga kita hidup di dalam kutuk. Sehingga kita hidup dalam anugerah dan kasih karunia Tuhan.
Karena dalam hati sebagai anak Tuhan damai kita berasal dari dalam. Bukan berasal damai yang dari luar. Ketika Roh Kudus ada, kasih Tuhan ada dalam hati kita. Saya merasakan bahwa firman Tuhan dalam kita merasakan damai sejahtera. Firman Tuhan jangan gelisah dan gentar hatimu. Jangan terlalu banyak takut dan gelisah. Roh Kudus selama-lamanya dalam hati kita memberikan kekuatan dan damai sejahtera. Bagi kita hidup dalam dunia yang penuh dengan dosa. Kita bahwa banyak roh jahat bekerja dengan gentar, dengan gesit. Banyak gelombang dan badai akan menyerang kita. Kita lihat di Markus 6. Markus 6 ayat 46, setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ayat 67, ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. 當佢看到幾多撒安提安難怕嘅時候，然後佢看到安提風嘅時候，差唔多臨天光3點，佢就行出海面上去見佢哋。Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air dan ia hendak melewati mereka. 當佢看到幾多，當以色列嘅門徒啊看到佢海面上行嘅時候啊。Dan mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu, lalu mereka berteriak-teriak. Sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tapi segera ia berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung. Firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan Yesus menyuruh mereka untuk berangkat ke Bethesda, untuk melewati pulau dia harus menaiki perahu. Tapi firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan Yesus ke bukit berdoa. Dia berdoa kira-kira jam 3 subuh. Kita sa anan akason anan pa jangan kita satu kita cim kita sa. Ya melihat mereka begitu susah karena angin sakal untuk mendayung sampan perahu itu. Apa yang kita dapat dari ayat firman Tuhan ini? Tuhan Yesus tahu keadaan saudara. Tuhan Yesus waktu itu berdoa di bukit. Bagaimana ketika muridnya menaiki perahu ada di tengah danau. Bagaimana Tuhan Yesus bisa tahu bahwa mereka kewalahan untuk mendayung perahu itu? Seperti yang kita ada dalam dunia saat ini. Mungkin saat ini menghadapi perahu saudara sangat susah. Usaha saudara tidak berjalan. Ada banyak persoalan yang menghalangi kita. Seringkali kita berkata, apakah Tuhan Yesus tahu dengan kondisi saya? Tapi firman Tuhan kata ketika Tuhan sedang berdoa di bukit mereka, Tuhan Yesus tahu bahwa bagaimana kondisi keadaan muridnya pada waktu itu. Bahwa dia itu Allah Maha Besar, dia Allah Maha tahu.
cái門徒過初信過運道的時候， Ketika dia menyuruh muridnya untuk mendahului dia untuk menyeberang ke danau, seberang 難道主 danau. 耶穌話唔掂我家幾多十倍逆風用嗎？ Apakah Tuhan Yesus tahu bahwa mereka akan menghadapi badai yang besar? 好像這個世界上咧，即刻出世界上先有做，難道主耶穌話唔掂這個撒嬌嘅問題嗎？ Sama seperti ketika kita sudah percaya dalam Tuhan, kita hidup di dunia. Apakah Tuhan tidak tahu bahwa apa yang akan kita hadapi ke 你講 depannya? 一單，主耶穌啲嘅這個情況，幾熱天而來幫持這個。 Saya mau katakan bahwa Tuhan tahu dengan kondisi saudara hari-hari ini, Dia mau datang untuk menolong saudara. Ketika Dia berjalan mujizat berjalan di atas air, Dia berjalan di depan murid-muridnya. Cô kia đó xa, cái hang hồi水面打水，cái cô kia đó xa吹48節講，cái hang pun cái面前講，cái咩hang cái背後，咩hang cái三邊啊。Dikatakan bahwa ia datang kepada mereka berjalan di atas air dan ia hendak melewati mereka. 因為切嗰沙河牆呢啊，你知道主耶穌就吹你嗰沙河牆，我看唔到主耶穌。 Kita tahu bahwa kita seperti seolah kita tidak bisa melihat Tuhan Yesus. 有時候特別似冇學，我先留住了，我特別按當門天，我特別冇看到主耶穌，主耶穌吹哪杯？ Terkadang kita berpikir, saya udah percaya Tuhan, kok saya semakin susah, Tuhan Yesus di mana? Tapi firman Tuhan katakan bahwa Tuhan Yesus berjalan ada di depan saudara. Jadi jangan kita berpikir bahwa Tuhan Yesus kita tidak bisa melihat Tuhan, tapi Tuhan berjalan di depan kita, dia seperti yang dialami oleh murid-muridnya. Dia senantiasa datang untuk menolong anak-anaknya. Apa respon anak murid-muridnya? Respon muridnya itu ketika melihat Tuhan, dia seolah melihat hantu. Dia tidak melihat bahwa Tuhan Yesus sedang datang untuk menolong dia. Mereka berteriak-teriak. Seperti yang kita alami kondisi hari-hari ini. Ketika kita menghadapi hari-hari kondisi hari-hari ini banyak persoalan masalah yang kita hadapi, kita berteriak seolah Tuhan di manakah engkau, seolah Tuhan tidak mendengarkan suara kita. Inilah kelemahan kita. Senantiasa seringkali kita merasa bahwa Tuhan Yesus tidak bersama-sama dengan kita. Soalnya kita tidak merasa bahwa Tuhan Yesus menolong kita. Apakah Bapa kita tidak menolong kita? Seperti yang dituliskan di dalam ayat firman Tuhan ini. Dia ragu bahwa dia itu hantu. Sehingga kita berpikir, apa benar saya percaya kepada Tuhan Yesus, kok sakit penyakit saya nggak takut kunjung sembuh? Inilah banyak yang sering kali kita jumpai untuk kesalahpahaman anak-anak Tuhan hari-hari ini. Seringkali kita salah paham dengan Tuhan. Apa masalahnya kita salah paham dengan Tuhan? Mungkin dia mengerti kepada firman Tuhan. Dia pernah baca Alkitab, jarang mendengar kepada firman Tuhan. Kita sering mengerti kepada firman Tuhan, kita buka hati, tidak mungkin kita akan salah paham dengan Tuhan. Ketika masalah datang, kita pegang Tuhan baik-baik, maka kita akan pernah salah paham dengan Tuhan. Jangan kita diintimidasi oleh iblis. Ketika lihat firman Tuhan dikatakan ayat 50, sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut, tapi segera ia berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Jadi kita jika apa
你安坏，你安苦，你有乜嘅問題，佢tetap在心中kita. Saudara, Bapak kita apapun masa sesusah apapun kita, dia Bapak kita, dia pasti menolong kita. Tidak mungkin Tuhan tidak menolong kita. Kita ikut Tuhan, kita tunggu waktunya Tuhan. Bukan menurut apa maunya kita berdoa, kita langsung Tuhan jawab doa kita. Kita doain bahwa usaha saya besok harus ramai. Jadi Tuhan menguji iman kita. Tuhan melihat hati kita seberapa kita mengasihi Tuhan. Tuhan melihat kesabaran hati kita sejauh mana kita sabar menunggu waktunya Tuhan. Sama seperti ketika sekolah, ketika kita melewati ujian maka kita akan naik kelas. Maka supaya itu kita jangan pernah cepat-cepat gampang salah paham dengan Tuhan. Ingat firman Tuhan bahwa kita sabar dan menunggu waktunya Tuhan. Di ayat 61 dikatakan lalu ia naik ke perahu mendakan mereka dan angin pun terdalam, mereka sangat tercengang dan bingung. Jadi atau kita seringkali kita minta kepada Tuhan bahwa Tuhan Yesus menjadi nakoda dalam perahu kita. Bagaimana kita menjadikan Tuhan sebagai nakoda dalam rumah tangga kita. Apa kita mengundang Tuhan di dalam rumah tangga kita? Apa kita libatkan Tuhan di dalam usaha kita? Dalam semua apa yang kita kerjakan, apakah kita libatkan Tuhan? Kita libatkan Tuhan dalam usaha, dalam semua masalah kita. Saya percaya semuanya akan tenang dan penuh dengan mukjizat. Amin. Amin. Jadi firman Tuhan kata bahwa hari ini kita jangan salah paham dengan Tuhan, kita harus minta Tuhan untuk campur tangan dalam hidup kita. Jika harus ketika dalam tengah badai kita harus sabar menunggu waktunya Tuhan. Bukan berarti ketika kita percaya Tuhan kita tidak akan menghadapi masalah badai hidup. Kita percaya bahwa setiap badai yang kita hadapi ada kebaikan yang datang buat kita. Seringkali kita kok dia percaya Tuhan kok saya masih sakit. Ketika percaya Tuhan kok masih banyak masalah. Hari ini saya dengan keras saya katakan. Saya bersyukur. Saya bersyukur saya lumpuh 1,5 tahun. Saya percaya bahwa ketika Tuhan percaya bahwa lewat sakit penyakit itu berkat buat saya. Ketika saya tidak sakit waktu itu saya tidak akan ketemu dengan Tuhan pada hari ini. Amin. Amin. Ketika masalah datang itulah sesuatu berkat buat kita. Kita percaya bahwa setelah masalah ini berlalu berkat pasti datang. Ketika kita sedang menghadapi masalah, kita harus sabar menunggu waktunya Tuhan. Bukan mengandalkan kekuatan kita, tapi kita mengandalkan kekuatan Tuhan. Ketika kita kekuatan manusia itu terbatas. Orang yang mengandalkan Tuhan akan terkutuk. Jadi jika kita mengandalkan Tuhan, kita menghadapi jalan keluar. Amin. Jangan takut dan masalah badai hidup. Kita tidak takut dia akan pernah hilang. Kita mengandalkan Tuhan maka masalah itu akan hilang. Amin. Saya percaya bahwa dalam dunia tidak ada yang namanya tidak punya masalah. Tidak ada yang ketika dia percaya Tuhan kita tidak akan menghadapi badai hidup dalam hidupnya. Ketika kita Tuhan izinkan masalah terjadi dalam hidup kita percaya bahwa akhirnya ada
kebaikan yang Tuhan sediakan buat kita. Ketika itu kita akan kehilangan damai sejahtera. Kita tahu bahwa dalam dunia ada berbagai macam karakter dan sifat manusia. Apa menjadi penyebab kehilangan damai sejahtera dalam hidup manusia? Ada 3 hal. Yang pertama kesombongan. Yang kedua kedagingan. Yang ketiga kekurangan hikmat. Di dalam Amsal 18 ayat 12 firman Tuhan katakan, tinggi hati mendahului kehancuran, tapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Ya. Jadi jangan jika kon ngai theo như cho thu 3:7 kinh bốn ya. Roma số 8 章thì được chưa? Ada Roma 8 ayat 6. Yin cho nhũ thị chiu bồi tại nhũ thị chiu bồi xì mong,但係yin cho nhắc cái linh lại tại liang như chiu bồi phát cho平安. Roma 8 ayat 6 katakan, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Nhất theo sát có lên到前书3章18節講，你莫要騙你自家。如果你在中間呢，你想你按聰明走呢世界啊，實際上你jangan變聰明啊。 Dalam 1 Korintus 3 ayat 18 firman mengatakan, janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat dan menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh supaya ia berhikmat. Jadi,弟兄姊妹， saudara-saudara, 我跟家裏拜前我要去地方在Sulawesi度。 Berapa minggu lalu saya sudah pergi ke Manado. Saya ada besuk beberapa orang. Saya pergi ada 5 hari 4 malam. Tiap malam saya merenungkan. 當我去探訪人嘅時候，我就問我去到你按愛主嘅人嚟就按要恩高，按要愛主，按為做善堂，叫我做來8隻善堂嘅人嚟。 Ketika temu saya membesuk seseorang, saya lihat orang ini penuh urapan, bagaimana dia mendirikan banyak gereja. Tapi apa yang dia alami itu sangat-sangat kasihan sekali. 佢亦theo các ngài講，佢亦theo叫。 Ketika dia sambil cerita, ia menangis. 叫至少ngài bà đồ những cảm來簽ngài叫。 Dia katakan, Cisoen, saya pikir ibu nggak berani datang cari saya. Oh bukan, saya bukan nggak berani datang karena saya terlalu sibuk dan sangat jauh juga. Saya rasa saya udah nggak berani ketemu orang. Saya kata Tuhan Yesus, saya bertanya kepada dia. Saya udah buka 100 gereja. Kenapa saya hari ini seperti ini? Saya duduk bawa ini Ferrari, mobil Ferrari yang saya naik ini orang Buddha punya. Ya. Dan mengatakan bahwa hatinya penuh dengan bersungut-sungut. Ya, dia tidak terima bahwa apa dengan kondisi yang ia terima saat hari ini. Saya langsung respon dia. Bapak jangan katakan seperti ini. Apakah ini kesalahan Tuhan? Maka hati-hati saudara-saudara. Saudara buka 100 gereja 1000, apakah itu Tuhan yang suruh? Apakah karena itu untuk kebanggaan sendiri, karena kedagingan? Hati-hati. Saya katakan saya bantu banyak hamba-hamba Tuhan. Kita berbuat baik belum tentu benar. Kita berbuat seperti yang Tuhan suruh, itu baru benar. Bukan kita berbuat supaya dilihat orang. Jadi langsung kaki saya langsung konseling dengan dia.
Saya ditipu banyak orang dengan sehingga hari ini saya tidak punya apa-apa. Bukan orang lain. Semua orang-orang yang saya pimpin itu mereka yang datang menipu saya. Saya bilang jangan salahkan Tuhan. Bapak kurang hikmat. Iya, dia jawab iya karena saya kekurangan hikmat. Dia sok pintar ya karena kurang hikmat. Dia merasa dia hebat. Dia minta ampun sama Tuhan. Mengakui dosa di hadapan Tuhan. Lakukan semua karena kita merasa kita lakukan ini baik, tapi di hadapan Tuhan itu tidak baik. Ada karena kedagingan kita yang menurut kita berbuat supaya dilihat orang. Makanya hati-hati saudara. Harus hati-hati di dalam Tuhan. Ketika sesuatu yang Tuhan tidak suruh kita, maka tidak akan mendatangkan keuntungan buat kita. Memang iblis membelokkan dia supaya dia jatuh waktu itu. Ketika dia sakit, Tuhan 3 kali Tuhan berpesan kepada kita megang tongkat untuk melayani Tuhan. 1 kali 2 kali dia nggak mau terima tongkat itu. Tongkatnya berbicara tentang bahwa kita menggembalakan jemaat. Ketiga kali dia menerima tongkat itu maka sakit penyakitnya waktu itu langsung sembuh. Karena itu jemaatnya banyak diberkati. Tiba-tiba dalam tengah jalan badai datang. Kita merasa bahwa ini berkat datang. Tiba-tiba ketika dia ketemu dengan pejabat dia untuk menjalankan beberapa proyek, dia merasa bahwa dia diberkati untuk bangun beberapa rumah. Ini berkat dari Tuhan katanya. 7-8 tahun yang lalu saya ada menjawab dia. Bilang Pak, hati-hati ya. Bapak mau dulu di lewat mimpi bahwa mau terima tongkat penggembalaan itu untuk menggembalakan jemaat. Ketika saudara Bapak dibelokkan untuk ketemu dengan seorang pejabat. Yang Bapak saya bisa urus nih sampai suruh orang urus nanti saya bisa dapat Tuhan untuk bisa melayani Tuhan. Singkat cerita dia jual rumah, dia beli banyak alat untuk melanjutkan proyek itu. Dulu beberapa 8 tahun yang lalu saya datang, saya bicara sama dia, saya udah ada rasa takut dalam hati saya. Ini bukan Tuhan suruh. Yang Tuhan lakukan adalah menggembalakan jemaat, tapi saudara Bapak lakukan ini ada untuk proyek yang dibelokkan oleh iblis. Berjalan waktu semuanya berantakan karena semuanya tidak lancar. Semuanya jual, rumah dijual, alat dijual, semuanya bermiliaran rugi yang ada nganggur. Sebenarnya saya nggak punya apa-apa, saya cuma punya rumah. Semua harta ludes. Saudara Bapak sudah
menjauh dari jalannya Tuhan. Apa yang Tuhan mau Bapak lakukan bukan seperti ini. Ini karena kekurangan hikmat. Bukan satu orang, beberapa orang. Saya lihat kok kenapa heran kok mengalami kondisi seperti ini. Malam saya tidur di hotel, ada satu dokter datang bertemu dengan saya. Dia mau konseling dengan Toki waktu itu berdua. Suami istri dokter. Dia panjang lebar cerita tentang kondisinya. Saya dengar kaget, saya dengar kondisi dia. Saya dengar kok bisa nggak punya hikmat sama sekali. Ketika saya kerja di sini, nanti saya pensiunnya lebih lama, istrinya di Jakarta, suaminya di sana. Tapi lama-kelamaan anaknya stres. Semakin lama semakin parah. Dia bisa mukul mamanya. Pokoknya berantakan lah keluarga ini. Saya dengar kaget, ini keluarga orang yang percaya sama Tuhan loh. Karena melalui kedagingannya, melalui keegoisannya. Bagaimana dia harus berpisah supaya dia bisa dapat uang. Bahwa cinta akan uang adalah akar dari segala kejahatan. Ada banyak lagi yang terjadi. Kok bisa separah ini, kok orang yang di luar Tuhan dia nggak separah ini keluarganya. Sangat-sangat sayangkan. Memang kehilangan banyak damai sejahtera Tuhan yang Tuhan memberikan buat kita. Bahwa ini bahwa kehidupan anak gadis itu hidup bebas. Ya, melakukan perzinahan dengan banyak orang. Sangat-sangat disayangkan. Banyak damai sejahtera yang Tuhan memberikan kita nggak dapat. Nah, kedagingan saudara akan kehilangan damai sejahtera yang Tuhan memberikan buat kita. Saudara-saudara, Tuhan sudah sediakan damai sejahtera itu, cuman kita nggak datang ngambil. Kenapa damai sejahtera itu bisa hilang dalam hidup kita? Karena kesombongan kita. Karena kedagingan kita. Karena kita kekurangan hikmat. Siapakah yang mau keluarganya terpisah karena uang? Hati-hati. Saya dengar dan saya lihat dengan mata kepala sendiri. Saya coba kasih usul buat dia. Saya katakan mulai hari ini Bapak suami istri harus dipulihkan. Ambil satu keputusan mau tinggal di sana apa tinggal di sini. Minta maaf sama anaknya. Minta maaf sama istrinya. Kalau mau damai sejahtera Tuhan turun atas rumah tangga saudara. Kita pun kita dapat banyak uang tapi kita nggak punya damai sejahtera, apa artinya? Banyak uang pun kita nggak ada gunanya. Anak seorang dokter bisa melakukan perzinahan di mana-mana. Mengapa anak ini bisa berbuat demikian? Karena dia mendapat kasih sayang dari seorang orang tuanya. Dia merasa bahwa orang tuanya sudah mengasihi dia. Orang lain lebih mengasihi dia. Makanya tubuhnya diberikan kepada banyak orang. Sangat-sangat kasihan sekali. Makanya saudara-saudara, jadi supaya anak-anak Tuhan harus punya hikmat.
dalam hidup saudara, dalam bisnis saudara, dalam rumah tangga, dalam keluarga. Karena anak-anak adalah warisan yang Tuhan titipkan buat kita. Agar dia mendidik dengan dia, maka dia akan kehilangan kasih, maka dia akan mencari kasih di luar. Jadi kita sangat kasihan sekali. Baik, kita lihat ciri-ciri orang yang memiliki damai sejahtera. Dalam Roma 5 ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, jadi jika saat itu ada cincin ke pinon lah, cuma用信心ke đạt來嘅。真正嘅平安係用信心嘅嚟達來，用信心嚟讓入達來一個真平安。Bahwa kita bahwa di damai yang sejati yang diberikan oleh Tuhan. Harus dengan iman. Harus dengan iman. Jadi弟兄姊妹，即刻信心唔係講係水平，係信心你係投步，係投係發題賽咩樣嘅意思？ Iman kita bukan berarti ketika saya mau minta Tuhan, minta rumah besar Tuhan berikan, bukan seperti itu. 信心本係就係真正上帝係含即刻做嘅啊，即刻就按照真信心啊。Iman yang sejati adalah ketika kita lakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan. 唔係講即刻嘅肉體係含即刻。 奉主耶穌名，係達落嚟，係買木，係奉主耶穌名，係發財。Bukan karena kedangan kita doakan bahwa kita doakan dalam nama Tuhan bahwa semua saya mau cepat kaya, bukan seperti itu. Jadi 弟兄姊妹，冇錯誤啊。Jangan salah. 即刻嘅信心係親意在上帝裡面。Bahwa iman kita itu dibenarkan di hadapan Tuhan. Jadi 即刻話冇想到，我乜嘅用信心嘅禱告，我出得到咩樣嘅意思？ Yang kita bahwa saya segala sesuatu saya pakai iman saya doakan saya akan dapatkannya, bukan seperti itu. Jadi jika達到呢個平安咧，信心係從上帝本即刻嘅。Bahwa kita dapatkan damai sejahtera lewat damai sejahtera yang Tuhan berikan buat kita. 好像即刻你係有病痛有問題。 Seperti sakit penyakit yang kita menghadapi kita masalah. Kita berdoa, kita tunggu waktunya Tuhan. Kita percaya bahwa satu hari kita pasti mendapatkan kesembuhan. Bahwa saya tidak akan kehilangan damai sejahtera itu. Ini ciri orang yang memiliki damai sejahtera yang Tuhan berikan buat kita. Amin. Ya, poin kedua. Lukas 福音6章37節講。 有班記號嘅人要平安嘅。 Dalam Lukas 6 ayat 37. 你冇論斷，你就唔會得論斷；你冇憲法，你就唔會得憲法；你饒恕人，你就得饒恕。 Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi, dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. 記號應該係得平安嘅人啊！佢喺唱咧聖經講，饒恕少年嘅得到歡喜嘅得到喜樂。 Buat ciri-ciri orang yang memiliki damai sejahtera, yang kedua adalah pengampunan mendatangkan kegembiraan dan sukacita. 三就是有即刻殺揸住呢個壓力心，唔會釋放，唔會饒恕人嘅心。 Seringkali kita ketika marah kita tidak mau melepaskan, tidak mau mengampuni orang. Firman katakan bahwa ketika kita tidak mengampuni, maka kita tidak akan diampuni. Saudara kita tahu menghakimi, saudara akan dihakimi. Saudara akan menghukum. Saudara akan menuntut, saudara akan dituntut. Ya, jadi 弟兄姊妹。 Jika ada sakit ada, jika ada cincin ke平安的時候，jika心了cincin有sang上帝嘅反應。Kita mendapatkan damai sejahtera dari Tuhan, bahwa kita akan bisa menjalankan firman Tuhan. Jika係病了，唔會饒恕人嘅心嘅話。Ketika tidak mau mengampuni kesalahan orang lain. Kita punya damai sejahtera gak orang seperti itu? Tidur nggak tenang, makan nggak tenang, semuanya nggak tenang. Jadi tong jika saya balik ke nhau hal di sini. Dan kita bisa mengampuni. Hati itu penuh dengan sukacita. Saudara, ketika saudara marah, saudara bisa tidur gak? Saya pernah ingat saudara pernah cerita sama saya. Bilang bapak saya nggak ke gereja. Papa yang tegas. Ya, seorang yang baik, yang benar.
Asa hai mai dong si mau ada kisah kisah mau. Apapun yang tidak baik semuanya dibuang. Suyan yin sao kilui. Saya pun orang berhutang sama dia. Sao kilui mau ban. Nggak bayar. Tapi ki kong ngai mengkap at ki. Biasanya saya tidak akan pernah marah sama dia. Ngai at ki ngai nau ki ngai sat pun ngai tomai oi. Saya akan ketika saya marah saya akan merugi sendiri. Asa hai mai dong si mau ngai siu ki yo. Apapun yang tidak baik akan saya buang. Suyan ki sao dong ngai mau bang ngai kaki ho yo. Saya pun dia berhutang sama saya kan tidak baik-baik sama dia. Dia mau sin junin tu baik kong ni ki boy. Orang yang tidak percaya Tuhan pun bisa ngomong seperti ini. To ma baik cik kalau sasin lo junin jusi habe an to tận tàu lihat kayak song ti pun cik kayak pin on. Kenapa kita tidak percaya sama Tuhan? Kenapa kita banyak kita nggak bisa dapatkan damai sejahtera daripada Tuhan? Tet pin on na bui jitnya sim oi ciang nyau sunyin. Satu hal bahwa kita mau dapatkan damai sejahtera bahwa kita hati yang benar untuk sungguh mengampuni orang. Tung pat at. Jangan dikit mau marah. Tung nau nin. Dikit benci sama orang. Nin kong ni ki boy culo to culo ki yong leo. Kita ngomong satu kata seolah seperti pisau nusuk di hatinya. Orang seperti punya damai sejahtera gak? Orang yang memilih pengampunan, mungkin damai sejahtera, kesehatan, sukacita. Sangat rugi ketika tidak bisa mau mengampuni orang. Ya kita akan mengalami banyak sakit penyakit yang kita dalam hidup kita ketika tidak mau mengampuni. Rugi kan? Kita tidak tahu kita benci tapi dia tidur dengan nyenyak. Kita yang nggak bisa tidur. Siapa yang rugi? Amen. 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 Kita jangan rugi. Amen. Kita ada kasih Tuhan, ada masyarakat Tuhan kan? Ketika ada kasih Tuhan, ada masyarakat kita akan dengan gampang untuk mengampuni orang lain. Ketika kita bisa dengan gampang mengampuni orang, mau kita harus punya pikiran yang benar. Jangan punya pikiran seperti orang dunia. Ya, jadi弟兄姊妹，切了啥？做嘅孩子了。Kita adalah anak-anak Tuhan. 雖然在風暴中、風浪中，按多在呢個世界裏。Saya pun ada banyak badai hidup yang kita hadapi dalam dunia ini. 做嘅平安已經預備了，本意了。Damai sejahtera Tuhan sudah Tuhan sediakan buat kita. Apa yang kita punya? Tuhan kata ketika saudara sakit, beliau menyembuhkan. Gelisah takut bahwa saya firman akan menghiburmu. Ketika saudara berbeban berat, maka saya akan datang, saya akan memberikan kelegaan buat kamu. Semua Tuhan sediakan dalam firman Tuhan bahwa jangan takut, aku besertamu. Jadi akan pernah meninggalkanmu. Kamu adalah anak-anakku. Kamu ada biji mataku. Jadi弟兄姊妹，馬嘅東西上帝都已經預備出一個範呢本，即係啥，含即係啥愛好嘅來行一個真理，即係就被得到安多福氣平安嘅。Semuanya Tuhan sediakan buat kita ketika dengan baik-baik jalan firman kita akan mendapatkan damai sejahtera itu. 在你係為實力平安得到我講嘅，係在你靠出你肉體，靠出你驕傲，靠出你聰明，一天你平安你得唔到。Saudara akan kehilangan damai sejahtera kita tahu mengandalkan kesombongan, kedagingan. Kurang hikmat maka tidak akan mendapatkan damai sejahtera itu. Makanya弟兄姊妹，即係啥信主耶穌，即係愛從頭理。Maka kita mau ikut firman Tuhan, kita harus sesuai dengan firman Tuhan. Jangan pakai hikmat kita, jangan pakai hikmat dunia. Hikmat dunia tidak akan memberikan damai sejahtera buat kita. Karena bahwa damai sejahtera yang aku berikan seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Bahwa damai sejahtera ada Tuhan dari Allah buat dalam hati kita, yaitu oleh firman-Nya. Bahwa dosamu sudah diampuni. Sudah menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, semua yang baru sudah datang. Amin. Tuhan mau kita bangkit menjadi manusia yang baru, ciptaan yang baru. Saya akan taruh firman-Ku dalam hatimu, dalam pikiranmu.
Firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saya selalu bisa berjalan menurut firman Tuhan. Supaya saya tidak tersesat. Dan seperti kita dalam Tuhan kita jadi hamba Tuhan yang besar pun kita bisa salah jalan. Seperti yang saya ketemu beberapa orang yang ada di Manado itu pun bisa salah jalan. Mereka dia akan kehilangan damai sejahteranya. Dia bisa mendapatkan apa yang Tuhan sediakan buat dia. Tadi kita lihat dalam Lukas 2 ayat 46. Lukas福音22章46節，基督所講，當你水母放起來吧，禱告啊，使到你唔會跌咗各樣嘅試探中。Lukas 22 apa 2 Mi? 22. Lukas 2. Oh, 2. Lukas 2 ayat 46. Katanya kepada mereka, mengapa kamu tidur, bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Ketika Tuhan mau disalibkan, dia bawa muridnya ke bukitnya berdoa. Dia masuk ke dalam taman Getsemani berdoa. Ketika dia sudah berdoa, dia lihat murid-muridnya tertidur. Makanya dia katakan bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kita tahu bahwa Petrus jatuh dalam dosa. Dia tidak mengakui Tuhan. Dalam dunia ini kita sama. Kenapa kita harus banyak-banyak berdoa? Doa ada kekuatan ketika kita bisa bertemu dengan Tuhan, kita mendapatkan kekuatan. Kita tidak berdoa, kita tidak punya kekuatan. Tapi puji Tuhan kita jam langkah BC. Jam 5 berdoa, korang deo. Jam 10 berdoa. Kemarin ikut Pak Dian jam 2 berdoa. Sebelum tidur jam 8 jam 9 berdoa. Seharian berdoa. Kenapa kita harus berdoa? Kita tahu kita nggak punya kekuatan. Kita tahu banyak pencobaan. Ada waktu Tuhan menguji saya. Ketika dia mendapat hal yang tidak baik, dia katakan bahwa Tuhan mencobai dia. Tuhan tidak mencobai dan dia tidak dicobai. Dia tidak mencobai kita. Seringkali yang mencoba kita adalah kedagingan kita dan kelemahan kita. Lewat doa kita bisa kuat. Semakin berdoa kita semakin kuat. Semakin berdoa kita semakin banyak hikmat. Semakin banyak berdoa kita kan semakin tahu bagaimana kehendak Tuhan yang harus kita jalani. Semakin kita berdoa kita akan tahu apa yang boleh kita lakukan, apa yang tidak boleh kita lakukan. Dia akan menunjukkan mengarahkan kita. Semakin kita dekat dengan Tuhan, kita akan berdiri dengan teguh. Jika anak Tuhan kita tidak berdoa, dia akan gampang jatuh dalam pencobaan. Firman Tuhan sudah katakan, jika kita berdoa, dia akan gampang jatuh dalam pencobaan. Tuhan katakan, jangan gelisah dan gentar hatimu. Ucapkan semua apa yang menjadi pergumulan kita lewat doa dan permohonan kepada Tuhan. Dengan hati yang bersyukur. Karena damai sejahtera Tuhan melampaui segala akal pikiran akan membeli hati dan pikiran saudara di dalam Tuhan. Semakin kita berdoa, pikiran kita terbuka. Semakin kita berdoa, semakin kita banyak hikmat. Semakin banyak berdoa, kita tahu banyak yang kita boleh lakukan, yang tidak boleh kita lakukan.
念祷告。 Maka saya sangat-sangat suka berdoa. 應該試下禱告到7、8年就上下。 Saya bisa 7 sampai 8 kali saya berdoa. 我知道禱告，我想有力量。 Ketika saya berdoa saya merasa saya sangat-sangat punya 有 kekuatan. 時候我出門嘅時候，個手禱告咯。 Ketika saya pergi saya jarang berdoa. 出門了去外島咧上下。 Mungkin keluar pulau. Ya, jadi saya個手禱告，我要知道，冇夠，慢慢落禱告，慢慢多禱告。 Ya waktu doa kita berkurang saya merasa saya harus cepat-cepat kembali untuk cepat banyak berdoa. Amin. Amin. Saudara. 上帝時刻本自己平安呀，你幾何平安本自己sa，提自己sa信心就上帝來親你。 Memang damai iman yang dibenarkan Tuhan. Ya, dijit ya. Tinyai nyausu tailai hilok. Ya, ciri orang yang memiliki damai sejahtera itu dibenarkan iman, pengampunan mendatangkan kegembiraan dan sukacita. Ya, dan kia cái lực lượng nên cái chỉ cái祷告力量能夠使只個造你上帝。 Lewat kekuatan doa dan kita boleh mengalami Tuhan. 這個熱衷來禱告。 Kita satukan hati berdoa. Silakan, WL. Haleluya.